Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih membahas sirah Nabawiyah ini, masuk ke bab akad baiat. Ya, akad baiat ya. Kalau waktu yang lalu poin-poin baiat apa aja sudah. Setelah penetapan poin-poin baiat dan setelah adanya penegasan dan kepastian, maka dimulailah akad baiat dengan cara saling bersalaman. Ya, sumpah setia, janji setia gitu kan. Setelah mengisahkan ucapan As'ad bin Zurarah, ya, As'ad bin Zurarah tersebut, Jabir berkata, lalu mereka berkata, wahai As'ad, singkirkan tanganmu dari kami. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan tidak pula membatalkannya. Ucapannya seperti itu. Ketika itu barulah As'ad menyadari betapa besarnya kesiapan orang-orang Ansor tersebut untuk berkorban di jalan ini, dan dia pun dapat memastikan hal itu sebagai seorang dai besar bersama Mus'ab bin Umair, di mana dia merupakan orang yang lebih dahulu mengukuhkan baiat ini. Ya, setelah dapat ultimatum dari Ibnu Abbas ya. Jadi jangan main-main gitu, istilahnya kan gitu. Karena dia juga di sini dilindungin, katanya kan gitu kan. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, Bani An-Najjar mengklaim bahwa Abu Umamah As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama menjabat tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq berkata, dan Bani Abdul Ashhal berkata, yang benar ia adalah Abdul Haitham bin At-Tihan Ka'ab bin Malik. Juga berkata, yang benar adalah Al-Bara bin Ma'rur. Nah, di sini dirujuk ke kitab Ibnu Hisham ya. Setelah itu dimulailah baiat secara umum. Dalam hal ini Jabir berkata, lalu kami satu persatu mendatangi beliau, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat dari kami dan memberikan kepada kami surga sebagai imbalannya. Sedangkan baiat yang dilakukan oleh dua orang wanita yang menyaksikan kejadian itu adalah berupa ucapan saja. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali menjabat tangan wanita yang bukan mahramnya. Artinya kalau kita salaman dengan wanita yang bukan wanita, termasuk haram itu, perbuatan haram itu. Ya, tadinya ini, Nabi tidak pernah itu, cuman dituduh katanya dia menjabat wanita gitu kan. Padahal tidak, membaiat wanita cukup dengan ucapan aja. Makanya kalau halal bil halal itu kan, perempuan salaman sama kita nggak boleh itu, karena nggak ada syariatnya juga ini kan. Ya alhamdulillah ya, dengan adanya COVID ini ya nggak ada lagi gitu. Halal bil halal gitu kan. Kalau Pak Pujo nggak ngadain ya Pak ya. RT saya udah bilang Pak Agus, Pak Pujo jadi RT. Istilah itu kan.
Pas saya juga nggak ada. Iya, kan memang nggak ada contohnya hal-hal apa. Apalagi pakai baca Quran, ya. Ada ceramahnya, wow, tawa-tawa gitu kan, jadi saya malas. Cuma kalau saya kadang-kadang datang pas makan aja. Mana ada ya? Udah sebelumnya ada, ya sebelum adanya Covid ini ada terus. Waktu bukan RT-nya Agus, bukan RT-nya si. Yang ada di sini ya. Pertemuan warga di sholat, lepas ini udah. Oh ya, itu kan habis hari raya kan, silaturahmi, nggak apa-apa itu. Pas hari rayanya. Iya. Di situ kan ada baca Quran, ada ceramah, ada macam-macam aja. Itu selfie. Iya. Selfie. Harusnya ya udahlah. Kalau saya juga udah usulkan juga tuh, kalau bisa udah kayak RT Bapak RT 4 ya. RT Bapak sih RT 5 ya. Seperti RT 5 tuh, habis sholat Id, udah kumpul di mana, satu tempat di lapangan. Apa kalau sini kan di sini sekolahan ya. Itu bagus. Jadi orang nggak perlu lagi menyamperin rumah-rumah. Kalau di situ itu kan udah nyamperin ke rumah-rumah, nanti ada udara juga. Kacau lagi. Kalau Anda ketemu ya. Udah ketemu padahal kan gitu. Ya kalau saya kan di masjid aja ketemunya semua. Nah iya, udah harusnya begitu aja, nggak apa-apa gitu. Namanya silaturahmi kan gitu. Udah ketemu kan lama ke rumah yang Nggak lain. usah diniatin khusus, karena nggak ada contohnya. Kemudian poin berikutnya 12 orang pemimpin pilihan. Setelah bayat rampung, Rasulullah SAW meminta agar dipilih 12 orang pemimpin yang tugasnya memimpin kaumnya dan mewakili mereka dalam mengemban tanggung jawab atas pelaksanaan poin-poin bayat tersebut. Beliau berkata kepada mereka, seleksilah 12 orang pemimpin di kalangan kalian untuk menjadi penanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan kaum kalian. Seketika itu juga pemilihan mereka dilaksanakan dan menghasilkan masing-masing 9 orang dari kalangan suku Khazraj dan 3 orang dari kalangan suku Aus. Ya, namanya ditulis sebagai berikut. Yang pertama itu ya, di poin A, para pemimpin terpilih suku dari Khazraj. Kan ada 9 itu kan pilih. Yang pertama As'ad bin Zurarah bin Ad. Yang kedua Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amr. Yang ketiga Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah. Yang keempat Rafi bin Malik bin Al-Ajlan. Yang kelima Al-Bara bin Ma'rur bin Sakhar. Yang keenam Abdullah bin Amr bin Haram. Yang ketujuh Abdullah bin As-Samit bin Qais. Yang kedelapan Sa'id bin Ubadah bin Dulaim. Yang kesembilan Al-Munzir bin Amr bin Hurais. Ini dari suku Khazraj. Kemudian dari suku Aus itu ada 3, karena berjumlah total ada 12. Yang pertama itu Usaid bin Hudair bin Sama, Sa'ad bin Hoisamah bin Al-Harith. Yang ketiga Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zubair. Ada riwayat lain yang menyatakan sebagai ganti Rafi'ah adalah Abdul Haitham bin At-Tahan. Ini ada dalam kitab Ibnu Hisam. Setelah pemilihan mereka selesai, Nabi SAW mengambil janji lain terhadap mereka. Ini sebagai para pemimpin pilihan yang diserahi tanggung jawab. Beliau berkata kepada mereka, kalian bertanggung jawab atas kaum kalian sebagaimana pertanggungjawaban kaum Hawariyun kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Sedangkan aku adalah penanggung jawab sebagai kaumku, yakni kaum muslimin. Jadi Nabi secara keseluruhan ya, kaum muslimin ya kan, karena dia pemimpin besarnya. Kalau yang lain bertanggung jawab terhadap sukunya masing-masing gitu kan. Suku Khazraj dan suku Aus itu. Dalam peristiwa ini ya, setan menyingkap perihal perjanjian tersebut. Nah, setan menyerupai manusia, ternyata ada gitu ya. Iya. Setelah perjanjian rampung dan para peserta hampir saja akan berpencar, salah satu setan menyingkapnya. Namun karena penyingkapan ini terjadi pada detik-detik terakhir,
dan berita ini tidak mungkin disampaikan kepada para pemimpin Quraisy secara rahasia agar mereka dapat menyerang orang-orang yang berkumpul di celah itu secara mendadak. Maka setan tersebut berdiri di puncak bukit seraya berteriak dengan suara yang tidak pernah terdengar sekencang itu, "Wahai penghuni rumah-rumah," setan ya, "apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para penganut agama baru yang bersamanya? Sungguh mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian." Jadi dia berupa manusia ya, melaporkan kepada Quraisy gitu kan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Inilah Azabul Aqabah," nama setan tersebut. Nama setan tersebut Azabul Aqabah. "Demi Allah, aku akan mengkonsentrasikan diri untuk menghadapimu, wahai musuh Allah." Kemudian beliau menyuruh mereka untuk berpencar dan kembali ke barak masing-masing. Yang lempar Aqabah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi itu manasiknya Ibrahim kali itu ya. Iya, karena dia mau nyembelih Ismail, kata setan, "Jangan, masa kamu nyembelih anak?" Itu kan digoda terus kan. Akhirnya timpukin lah itu jadi manasiknya Ibrahim kan. Bismillahirrahmanirrahim, lempar itu kan. Berapa kali itu kan? 17 kali ya. 777 ke 21 ya. Kemudian ini ya setan tuh setelah dia rapat udah bubar, nah dia maksudnya mau mempengaruhi orang-orang ini nih, ternyata dia ngelapor ke orang-orang Quraisy, kurang ajar itu. Tapi Nabi tahu gitu kan. Iya. Suaranya kencang, tanpa speaker tapi kan kencang kemana-mana namanya setan. Kesiapan kaum Ansor untuk menggempur kaum Quraisy. Ketika mendengar suara setan tersebut, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadah berkata, "Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau menghendaki, maka besok kami akan menggempur penduduk Mina dengan pedang-pedang kami ini." Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Kita belum diperintahkan demikian. Akan tetapi kembalilah kalian ke barak masing-masing." Lantas mereka pun kembali dan tidur hingga pagi hari. Nabi itu melakukan sesuatunya karena perintah Allah, ya kan? Sampai dia hijrah aja tuh, Abu Bakar, "Kita hijrah aja deh." Kata Nabi, "Jangan, kita belum diperintahkan." Nah, Abu Bakar udah nggak tahan, pengen aja pergi hijrah aja gitu. Di sini kan nggak bisa berdakwah kan. Nah ini juga sama ini juga para sahabat, "Udah perang aja kita." Jangan, belum ada perintah kan gitu. Tidur ya. Kemudian poin berikutnya, kaum Quraisy mengajukan protes kepada para pemimpin Yathrib yang tadi itu ya, yang ada 12 tadi itu kan. Ya. Ketika berita tersebut telah sampai ke telinga kaum Quraisy, terjadilah kegemparan di tengah mereka yang menimbulkan suasana tidak stabil dan kesedihan karena mereka sangat mengetahui persis akses yang akan disemai oleh baiat seperti itu dan akibatnya secara langsung terhadap diri dan harta mereka. Maka begitu pagi menyingsing, berangkatlah rombongan besar yang terdiri dari para pemimpin Mekah dan para penjahat kelas kakap menuju perkemahan penduduk Yathrib guna mengajukan protes keras atas dilaksanakannya perjanjian ini. Mereka berkata, "Wahai khalayak suku Khazraj, sesungguhnya telah sampai berita ke telinga kami bahwa kalian telah mendatangi teman kami ini," maksudnya Nabi Muhammad ya, "untuk kalian bawa keluar dari negeri kami dan membaitnya dalam upaya menyerang kami. Dan sesungguhnya demi Allah tidak ada satu perkampungan pun dari perkampungan yang dihuni bangsa Arab yang lebih kami benci bergejolaknya perang antara kami dan mereka selain kalian." Udah mulai khawatir dia kan. Nabi di Mekah malah bukannya dilindungin ya kan, malah dihina-hina gitu kan. Begitu udah mau ambil orang, pura-pura dia kan mencegahnya. Pengaruh setan tadi. Iya, pengaruh setan tadi itu gitu kan. Namanya tapi siapa? Abdullah ya.
Azabul Aqobah ya. Ya di Aqobah itu di Mina kan, mau diserangnya di Mina. Mereka kan waktu itu kan perjanjiannya apa? Mereka mau haji itu udah janjian kan mau ketemu di Aqobah itu di Mina itu kan. Bayat pertama, bayat kedua itu. Iya, itu semua. Tanpa diketahui lah istilah bersembunyi-sembunyikan. Manakala kaum musyrikin suku Khawjat tidak tahu menahu, nah kan nggak ikut nih yang orang musyriknya, musyrikin. Soal bayat tersebut karena dilakukan dengan penuh rahasia dan di dalam kegelapan malam, maka mereka serta-merta bangkit untuk bersumpah atas nama Allah bahwa tidak terjadi hal seperti itu dan kami tidak mengetahuinya, hingga datanglah mereka menghadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang munafik nih. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul nih, munafik tulen nih. Ya. Hingga datanglah mereka menghadap Abdullah bin Ubay bin Salul yang langsung membantahnya dan berkata, ini berita batil, tidak pernah terjadi dan kaumku tidak akan ada yang berani lancang terhadapku seperti ini. Andai kata aku berada di Yathrib, niscaya kaumku tersebut tidak berani berbuat seperti ini terhadapku hingga menunggu perintah dariku. Sementara kaum muslimin di kalangan, karena emang rahasia ya, mereka Nabi udah bilang jangan bilang-bilang, udah pilih tuh dari 12 pemimpin itu dari suku Hajrat dan dari suku Aus. Sementara kaum muslimin di kalangan mereka satu sama lain saling memandang dan tutup mulut, tidak seorang pun dari mereka yang berbicara menyanggah ataupun membenarkannya. Nah kalau dia membenarkan, senang sih si Ubay bin Salul ini kan. Iya, maksudnya kan kalau tahu kan dia bisa mempengaruhi kan. Pada akhirnya para pemuka Quraisy lebih cenderung membenarkan keterangan kaum musyrikin lalu pulang dengan tangan hampa. Ya untung ya musyriknya nggak diajak kan gitu. Tapi mereka nanti masuk Islam sih. Kalau diajak kan pasti ngadu juga benar ya. Jadi yang diambil juga orang-orang yang terpandang yang memang bisa mempengaruhi gitu. Kemudian poin berikutnya kepastian berita bagi Quraisy dan upaya mengusir para peserta baiat. Para pemimpin Mekah pun pulang dalam kondisi hampir yakin terhadap kebohongan berita tersebut. Akan tetapi mereka masih melacak terus informasi tentangnya dan mengkajinya secara seksama hingga akhirnya mereka yakin bahwa sebenarnya berita itu benar adanya dan pembaiatan benar-benar telah terjadi. Berita tersebut diketahui setelah para jemaah haji pulang ke negara mereka masing-masing. Pasukan berkuda kaum Quraisy bergegas mengejar orang-orang Yathrib. Namun semua ini ibarat nasi telah jadi bubur. Hanya saja mereka masih sempat memergoki Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr, lalu langsung mengejar mereka. Terhadap Al-Munzir mereka tidak dapat berbuat banyak, sedangkan terhadap Sa'ad mereka berhasil menangkapnya. Kemudian kedua tangannya diikat ke lehernya dengan tali tunggangannya. Lalu mereka memukul, menyeret dan mencambak rambutnya hingga memasuki kota Mekah. Jadi dua yang ketangkap ya. Sa'ad yang disiksa Sa'ad ya. Kalau si Munzir enggak kan? Tak berapa lama datanglah Al-Mut'im. Nah ini Al-Mut'im yang membantu Nabi pada saat diisolasi, kucilkan di lembahnya Abu Thalib kan. Ini yang bantu. Datanglah Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb bin Umayyah, kemudian membebaskannya dari tangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena saat pernah memberikan perlindungan kepada kafilah kedua orang tersebut tatkala lewat di Madinah. Padahal masih Kristen, masih kafir ini si Mut'im ini. Tapi dia termasuk sekutunya Abu Thalib gitu. Tapi si Mut'im pernah ditolong juga di Madinah. Iya, pernah ditolong juga gitu, sama orang-orang di situ, makanya dibela kan, akhirnya dilepasin. Merasa kedua orang tersebut tatkala lewat di Madinah merasa kehilangan jejak saat kaum Ansor
berunding untuk kembali menjemputnya. Namun tiba-tiba dia sudah muncul di hadapan mereka sehingga akhirnya mereka meneruskan perjalanan hingga sampai ke Madinah. Ya, nama sahabat-sahabatnya hilang satu, ya kan? Mana nih? Gitu kan? Mungkin nggak mau ini, nggak mau apa ya? Iya. Tapi Tapi kalau memang mereka itu kan kalau dagang pasti lewat Madinah kan, maksudnya mau dagang ke Sam kan gitu. Itulah baiat Aqabah kedua yang lebih dikenal dengan baiat Aqabah Kubra yang berlangsung dalam suasana yang diliputi rasa cinta, loyalitas, solidaritas antara sesama kaum mukminin yang terpencar-pencar, saling percaya, keberanian dan kepahlawanan di dalam menempuh jalan ini. Seorang mukmin dari kalangan penduduk Yathrib amat empati terhadap saudaranya yang tertindas di Mekah, fanatik terhadapnya, murka terhadap orang-orang yang dizaliminya. Seluruh persendian tubuhnya diliputi perasaan kasih terhadap saudaranya tersebut yang dia cintai dari kejauhan semata-mata karena Allah. Reading ya. Perasaan dan emosi seperti ini bukan muncul hanya sesaat, yang sewaktu-waktu bisa saja redup. Akan tetapi ia bersumber dari keimanan kepada Allah, Rasul dan kitabnya, keimanan yang tidak akan luntur di hadapan kekuatan-kekuatan zalim dan musuh manapun, keimanan yang bila semilirnya telah berhembus, maka ia akan membawa sesuatu yang menakjubkan dalam keyakinan dan amal perbuatan. Dengan keimanan seperti ini, kaum muslimin mampu menorehkan berbagai amalan di atas lembaran-lembaran masa dan meninggalkan bekas yang tiada bandingannya, baik di masa lampau, kontemporer, bahkan pada masa yang akan datang. Ya, para sahabat itu luar biasa ya. Orang kalau sudah beriman, apapun dia nggak takut. Gitu. Ya, mungkin ya Allah juga yang menggerakkan hatinya ya kan. Gitu. Karena mereka itu orang Arab tuh ya senengnya sama Nabi itu mereka bisa bersatu suku. Itu kan perang terus tuh antara suku Aus dan Khazraj itu. Sengaja orang Yahudi yang bikin provokator. Kayak Palestina. Iya. Palestina itu ya. Ya, ke Palestina saya nggak tahu lah itu Palestina. Perang. Gitu ya. Ada habis ya bab ini. Jadi tinggal tadi Kubro itu kan bait kedua Pak ya. Iya, yang dikenal baiat Kubro. Kubro ya. Yang secara diam-diam itu kabilah-kabilah ini haji. Ya kan? Jika sama Rasulullah itu juga kan sebelumnya ada 7 orang itu kan yang masuk Islam. Gitu. Itu 12 kan dari beberapa bukan dari campur suku Khazraj dan suku ini suku Aus, dari 2 suku itu Supaya nggak perang terus ya. iya, Makanya mereka tuh akur tapi yang paling banyak suku Khazraj tadi pemimpinnya ya. Suku Aus ada 3, makanya Rasulullah itu udah apakannya itu udah benar sebenarnya, cuma 9-3. Nah ini ya dikit lagi nih. Ini sekarang masuk bab berikutnya, kontingen-kontingen yang pertama yang berhijrah. Hijrah nih kontingennya, tapi belum nih. Setelah bait Aqabah kedua rampung dilaksanakan dan Islam juga telah sukses membangun sebuah tanah air di tengah-tengah padang Sahara yang diselimuti oleh gelombang kekufuran dan kejahilan, di mana ini merupakan prestasi terpenting yang diraih Islam sejak permulaan dakwah. Rasulullah SAW akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke tanah air baru tersebut. Hijrah tidak berarti hanya sekedar mengesampingkan kepentingan seseorang, mengorbankan harta dan menyelamatkan jiwanya saja, tetapi harus disertai dengan kesadaran bahwa ada hakikat dirinya yang telah dihalalkan dan dirampas. Bisa jadi akan binasa di awal perjalanan atau di penghujung, dan menyadari pula bahwa
dirinya akan berjalan menuju masa depan yang masih tak menentu, hingga tidak tahu apa akibat yang nanti akan timbul, apakah ketidakpastian ataupun kesedihan. Tapi karena iman ya mereka terus aja ya. Jadi kaum muslimin mulai berhijrah dengan mengetahui semua risiko itu. Di lain pihak kaum musyrikin merupakan penghalang atau menghalang-halangi keberangkatan mereka, sebab mereka menyadari apa implikasinya kelak. Berikut ini beberapa contoh dari momen tersebut. Yang pertama itu di antara orang-orang pertama yang berhijrah adalah Abu Salamah. Beliau berhijrah setahun sebelum terjadinya Baiat Aqabah Kubra. Berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq, ikut serta bersamanya istri dan putranya. Ketika dia sudah sepakat untuk berangkat, para iparnya berkata, "Kami tidak mengkhawatirkan jiwamu, tetapi apa pendapatmu mengenai wanita kami ini?" Maksudnya Ummu Salamah ya, istrinya. "Atas dasar apa kami membiarkanmu membawanya serta berjalan ke negeri tersebut?" Akhirnya mereka merebut istrinya tersebut dari tangannya. Hal ini membuat marah keluarga besar Abu Salamah atas perlakuan terhadap salah seorang anggota keluarga mereka. Mereka lalu berkata, "Kami tidak akan membiarkan putra kami," maksudnya anak Abu Salamah, "pergi bersama ibunya karena kalian telah merebutnya dari tangan kami, dari tangan teman-teman kami." Mereka pun akhirnya saling memperebutkan putra dari kedua suami istri tersebut sehingga mengakibatkan tangannya lepas, tarik-tarikan ya. Lalu pihak keluarga Abu Salamah membawanya pergi. Abu Salamah berangkat sendirian menuju Madinah, sedangkan Ummu Salamah radhiyallahu anha setiap pagi pergi ke sebuah tempat bernama Al-Abtah ya, menangis di sana hingga sore hari. Hal ini dilakukannya setelah kepergian sang suami dan terampasnya sang anak dari tangannya. Tidak terasa setahun pun berlalu dari kejadian itu. Salah seorang kerabat dekat Ummu Salamah tidak tega melihat kondisinya, lalu berkata, "Tidakkah kalian keluarkan saja wanita yang sengsara ini? Kalian telah memisahkan antara dirinya, suaminya dan putranya." Mereka pun akhirnya berkata padanya, "Susulah suamimu jika kamu mau." Lalu dia meminta agar putranya dikembalikan kepadanya dari tangan keluarga suaminya. Akhirnya Ummu Salamah berangkat menuju Madinah, sebuah perjalanan yang berjarak lebih kurang 500 km. Tidak ada seorang makhluk Allah pun menyertainya hingga sampailah dia di Tanim, ya, mikot dekat penduduk Mekah. Di sini dia bertemu dengan Utsman bin Abi Tolha. Setelah mengetahui kondisinya, dia mengantarnya hingga sampai ke Madinah. Tatkala Utsman sudah dapat melihat Kuba, dia berkata, "Di perkampungan inilah suamimu itu, masuklah, semoga Allah memberkatimu." Kemudian Utsman pergi kembali menuju Mekah. Ya, jadi istrinya direbut tuh oleh keluarganya dia gitu loh. Jangan ikutin Abu Salamah kan gitu. Nah, Abu Salamah kan hijrah masuk Islam. Sekarang istrinya juga ada Islam itu. Sama anak-anaknya. Ummu Salamah ada Islam. Makanya dia hijrah kan. Nabi perintahkan hijrah. Suhaib bin Sinar yang kedua, yang itu tadi Abu Salamah ya, yang pertama itu. Yang kedua, jadi mau hijrah aja dihalang-halangin ya, kurang ajar banget ya orang kafir itu. Enggak suka. Harusnya bebasin aja ya kan, enggak ada untungnya ya buat dia kan gitu. Yang kedua, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berhijrah setelah Rasulullah SAW. Ketika hendak berhijrah, kaum kafir berkata kepadanya, "Saat kamu datang kemari sebagai pendatang, kondisimu miskin dan hina, lalu hartamu menjadi banyak ketika berada di negeri kami. Dan sekarang kamu telah mencapai kekayaan seperti kondisimu saat ini. Apakah setelah itu semua kemudian kamu akan kabur begitu saja membawa harta dan jiwamu? Demi Allah, hal itu tidak boleh terjadi." Dia berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian jika aku serahkan semua hartaku kepada kalian? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Mereka menjawab, "Baiklah. Raden, kamu udah kaya di sini, enak aja loh. Udah ambillah tuh." Nah,
Tapi biarkan saya hijrah, gitu kan. Baiklah, kata orang kafir Quraisy. Dia berkata lagi, sesungguhnya aku telah menyerahkan hartaku itu kepada kalian. Hal tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW dan beliau pun bersabda, mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntunganmu, mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntunganmu. Ya, Nabi tahu wahyu dari Allah kan, gitu ya. Atau mungkin bukan dari Allah ya, karena Nabi masih di situ kan, masih di Mekah. Gitu. Tapi langsung berdoa apa namanya? Iya, maksudnya didoakan semoga beruntung, mendapatkan keberuntungan. Ambillah harta. Itu para sahabat termasuk Abu Bakar itu ya, waktu hijrah sama Nabi tinggalin semua tuh. Semua. Nabi juga rumahnya tinggalin. Ambil tuh. Kalau udah perintah Allah segala satunya kalah. Sama kayak kita ya, udah perintah Allah sholat semuanya kalah. Lagi ngapain tinggalin ya, kalau kita udah iman. Jangan pas maghrib masih nyuci mobil gitu kan. Ada tuh orang begitu, ada. Sayang sama hartanya, padahal hartanya nggak bisa membahagiakan dia. Itu yang kedua ya, Suhaib bin Sinari. Kemudian yang ketiga Umar bin Al-Khattab, Iyas bin Abi Robi'ah dan Hisam bin Al-As bin Wa'il berjanji untuk bertemu di suatu tempat pada pagi hari untuk kemudian akan berhijrah ke Madinah. Lalu bertemulah Umar dan Iyasi terlebih dahulu, namun Hisam tertahan sehingga tidak dapat bertemu dengan keduanya. Tatkala keduanya sampai di Madinah dan singgah di Kuba, datanglah Abu Jahal dan saudaranya Al-Haris menjumpai Iyasi, ketiganya bersaudara seibu. Ya. Sama Iyas ini ya. Keduanya berkata kepadanya, sesungguhnya ibumu telah bernazar tidak akan ada sisir yang menyentuh rambutnya, alias tidak akan menyisir rambut dan tidak akan berteduh bila tersengat matahari hingga dia melihatmu. Hal ini membuat hati Iyasi menjadi iba terhadap ibunya. Lalu Umar berkata kepadanya, wahai Iyas, demi Allah sesungguhnya kaummu tidak menginginkan dirimu selain untuk menguji agamamu sehingga kamu terfitnah. Berhati-hatilah karenanya, demi Allah, andai kata ada seekor kutu yang menggigiti ubun kepalamu, ibumu pasti dia akan menyisirnya, dan andai kata panas demikian menyengat di Mekah, pastilah dia akan berteduh. Namun Iyasi bersikeras untuk pergi bersama kedua saudaranya tersebut untuk menepati sumpah ibunya. Jadi terpengaruh juga dia. Tapi dikuatkan oleh Umar. Udah katanya, ibumu itu kalau dia kepanasan pasti berteduh katanya. Kalau ada kutu pasti disisir katanya gitu kan. Jadi Iyas jadi ragu kan gitu. Kemudian Umar berkata kepadanya, bila memang kamu sudah bertekad demikian, maka ambillah ontaku ini, sebab ia onta yang cerdas dan mudah ditundukkan. Tetaplah di atas punggungnya, jika ada sesuatu yang mencurigakan dari mereka, maka selamatkan dirimu bersamanya. Lalu dia pergi bersama kedua saudaranya dengan menunggangi onta tersebut, hingga ketika sampai di sebuah jalan, Abu Jahal berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, sepupunya ini mereka yang Abu Jahal, si Iyas tadi. Demi Allah, ontaku ini sudah membandel. Sudikah kamu memboncengku di atas ontamu? Dia menjawab, tentu saja. Lalu dia menurunkan ontanya, keduanya pun melakukan hal yang sama. Namun tatkala mereka sudah sama-sama menapaki tanah, serta-merta mereka berdua menyerangnya, lalu menambat dan mengikatnya. Kemudian mereka berdua membawanya pulang ke Mekah pada siang hari dalam kondisi terikat. Dicip juga memang Abu Jahal yang mengajar ya. Keduanya lantas berteriak, wahai penduduk Mekah, beginilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang bodoh di kalangan kalian, seperti yang kami lakukan terhadap orang bodoh di kalangan kami ini. Padahal yang bodoh dia. Demikianlah 3 contoh perlakuan kaum musyrikin terhadap orang-orang yang ingin berhijrah saat mereka mengetahuinya. Akan tetapi sekalipun demikian, orang-orang terus secara berbondong-bondong berangkat hijrah, sebagian dari mereka mengikuti sebagian yang lain. Dan setelah Baiat Aqabah Kubra berlalu 2 bulan, beberapa hari,
tidak ada lagi seorang muslim pun selain Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali dan Ali yang tersisa di sana. Kedua orang sahabat ini ikut serta tinggal karena perintah dari beliau. Demikian juga masih tinggal orang-orang yang ditahan oleh kaum musyrikin secara paksa. Sementara itu Rasulullah SAW telah mempersiapkan segala sesuatunya menunggu kapan diperintahkan pergi. Demikian juga Abu Bakar melakukan hal yang sama. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kaum muslimin, sesungguhnya telah diperintahkan kepadaku dar al-hijrah, negeri tujuan hijrah. Kalian hijrah kalian sebuah tempat yang ditumbuhi pepohonan kurma, terletak antara dua kawasan yang diselimuti bebatuan hitam, yakni perbatasan dari arah timur dan baratnya. Akhirnya berhijrahlah sahabat yang mampu melakukannya menuju Madinah, sedangkan mayoritas kaum muslimin yang masih berada di Habasyah segera berhijrah lagi menuju Madinah. Pada itu Abu Bakar juga sudah berkemas-kemas untuk berangkat menuju Madinah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, jangan terburu-buru, katanya. Sesungguhnya aku berharap segera diizinkan. Abu Bakar balik tertawa kepada beliau, sungguh apakah engkau mengharapkan hal itu? Dia menjawab, ya. Akhirnya Abu Bakar menahan dirinya demi tetap bersama Rasulullah SAW guna menemaninya, dan dia pun memberi makan kedua onta mereka dengan dedaunan yang jatuh. Kondisi tersebut berlangsung selama 4 bulan. Jadi karena belum diperintahkan hijrah, sedangkan mereka kan mau hijrah kan, makanya Abu Bakar ketawa, sama dong saya, ya kan? Tapi nggak jadi nunggu perintah. Begitu udah ada perintah, sekarang siap-siaplah kita hijrah. Mereka bertiga, Abu Bakar, Nabi sama pembantunya Al-Haris ya, kalau nggak salah ya, anak angkatnya. Ya, tadi ya. Nah, mungkin lain kali itu masuk parlemen nadwah ini kan. Itu aja bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri kita semua. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya karena kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.